Selamat siang, perkenalkan saya Imade Janu Arnawan, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas PGRI Madiun. Hari ini, hari Senin 23 November 2020, saya akan melakukan praktik pelayanan bimbingan klasikal untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG Daljab 2020. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke. Ya, selamat siang dan pastinya masih bersemangat. Apalagi kita mendapatkan pada hari ini, hari apa? Hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? 23 November. Ya. 3 November. Ya, jadi hari ini Senin 23 November 2020 kita akan melaksanakan pelayanan bimbingan klasikal. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini semuanya pada sehat walaupun Bapak tahu hari ini adalah hari pertama penilaian akhir semester. Mudah-mudahan di pelayanan ini bisa sedikit menghibur agar kalian bisa refresh sedikit setelah mengikuti ulangan tadi. Ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kita selalu dan senantiasa tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik itu dalam kegiatan sehari-hari dan kesehatan kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan dan selalu diberikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Bapak langsung pimpin untuk doanya. Jadi silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, kayaknya di sini sudah banyak yang gabung, jadi Bapak coba absensi dulu ya untuk mengetahui kehadiran kalian. Siapa saja yang sudah join dan gabung di Zoom meeting ini. Nanti kalian bisa bersuara kalau Bapak sebut namanya ya. Nyoman Raditya. Raditya hadir? Hadir, Pak. Oh, baik. Kemudian Aditi. Hadir, Pak. Riena Asira. Hadir, Pak. Chandra Devi. Hadir, Pak. Nah, siapa lagi nih? Pande, Made. Hadir, Pak. Ida Bagus Repan. Hadir, Pak. Kemudian Aulia. Hadir, Pak. Nah, baik, terima kasih. Semuanya hadir ya di dalam kesempatan. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya kita setelah absensi sudah kita lalui. Jadi di sini Bapak akan sedikit jelaskan untuk materi pelayanan bimbingan klasikal hari ini, yaitu temanya itu adalah motivasi berprestasi. Ya, tadi kan sudah Bapak jelaskan dan Bapak berikan materinya juga sudah. Jadi silahkan nanti disimak dengan sebaik mungkin. Dan diharapkan materi pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi kalian baik itu dalam berprestasi dan berkegiatan yang lainnya. Kemudian untuk durasinya sendiri hari ini kita jadwalnya kurang lebih itu adalah 1 kali 40 menit, artinya 1 jam pelajaran. Ya, paham ya? Sampai di sana dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak, kita lanjutkan. Untuk sebelum kita masuk ke materi,
kita mungkin mau sharing atau berbagi pengalaman terlebih dahulu agar nanti pengalaman yang kalian berikan ini bisa bermanfaat buat teman yang lain. Ya. Maka dari itu silakan yang mungkin punya pengalaman, satu orang aja ya biar cepat waktunya. Mungkin yang di sini yang memiliki prestasi, siapa ya? Ayo, tunjuk tangannya dulu. Siapa yang di sini pernah mendapat prestasi apapun itu? Ya, Diasti, silakan sampaikan pendapatnya atau sharing pengalamannya, silakan. Tentang motivasi berprestasi. Ya. Kalau motivasi itu biasanya juga dari teman-teman. Teman-teman pastinya dari keluarga juga. Kalau dari teman-teman biasanya teman-temannya cuma bilang, "Min, semangat lombanya," gitu. Kalau sama keluarga juga gitu. Kalau boleh tahu, Diasti biasanya lomba apa mengikutinya? Renang, Pak. Renang, ya. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong buat Diasti. Sudah mau berbagi pengalamannya ya. Ya, jadi itu satu sharing pengalaman terkait tentang motivasi berprestasi. Ya, jadi itu biar bisa jadikan kalian sebuah pengetahuan dan pengalaman agar bisa mengikuti juga jejak yang sudah dilakukan oleh Diasti. Ya. Berikutnya, jadi nanti dalam kegiatan ini Bapak harapkan nanti keaktifan kalian semuanya, baik itu curah pendapat, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi keaktifan kalian itu sangat diinginkan di sini ya, biar tujuannya biar dalam pembelajaran ini benar-benar bisa diserap dan dicerna dengan baik oleh kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa Tidak, lanjut, Pak. Ya, siap. Bisa, Pak. Baik, ya jadi untuk kegiatan berikutnya, jadi kita refresh dulu sejenak. Kita ice breaking dulu. Apakah kalian masih bisa konsentrasi apa tidak? Bapak ingin mengetesnya dulu. Ya. Jadi untuk ice breaking-nya gampang. Nanti Bapak kasih clue, kalian tinggal menunjukkan clue itu apa yang Bapak maksud. Ya. Misalkan nanti Bapak kasih clue. Clue-nya adalah alat tulis. Nanti kamu silakan di sekitar kamu apa saja alat tulisnya, nanti silakan diperlihatkan. Ya. Seperti itu. Paham ya? Paham, Pak. Paham? Kita Paham, coba Bu. dulu ya. Kalau tadi clue-nya alat tulis, sekarang clue-nya adalah benda atau sesuatu yang berwarna putih. Ayo, berwarna putih apa? Ayo, yang masih Kertas, belum. Pak. Baju kita, Pak. Baju kita. Kertas. Ya, betul semuanya ya. Ya. Jadi simpel ya. Jadi mainnya seperti itu. Kita coba sekali lagi. Jadi silahkan cari benda yang paling dekat dengan kalian. Seperti tadi baju, kalian tinggal tunjuk bajunya saja putih, nggak perlu nyari barang yang lain seperti itu. Siap? Kemudian berikutnya clue-nya adalah benda atau sesuatu berwarna gelap. Rambut, Pak. Ya. Rambut. Ya, jadi itu untuk ice breaking-nya kita cukupkan karena terpaku pada durasi. Kita langsung saja melangkah ke materi kita hari ini, yaitu terkait dengan motivasi berprestasi. Apa itu motivasi berprestasi? Mari kita lihat berikut ini ya. Bapak share dulu.
Jadi kalian silahkan simak dengan baik. Ya, sudah munculkah di sana? Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Ayo silakan. Langsung saja kita gercep, gerak cepat. Yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan motivasi berprestasi, siapa? Ayo silakan buka mic-nya langsung. Boleh. Ya. Jadi silakan sampaikan dulu terkait tentang ini ya. Ya, motivasi. Motivasi itu apa sih menurut kamu? Ya, silakan Diasi sampaikan pendapatnya. Motivasi adalah daya pergerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasuk daya atau energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Oke, ya bagus sekali, mantap ya jawabannya. Jadi motivasi itu adalah penggerak. Jadi kalau tidak ada penggerak, otomatis tidak akan bisa jalan seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut slide berikutnya. Ini ada beberapa hal terkait dengan motivasi. Ya, ini dia. Itu ada beberapa filosofi mengenai tentang motivasi. Itu ada berapa? Ada berapa filosofi? 5. Lima. Ya, 5. Ayo, yang pertama, silakan sampaikan. Dorongan. Ya, apa itu dorongan? Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seseorang yang baik. Oke, bagus. Berikutnya. Saya Pak, Ya, silakan. teori self-love. Seorang individu ini belajar dari persepsi masyarakat bahwa seorang itu dinilai atau dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri yang tidak berharga. Oke, good. Bagus sekali. Benar sekali ya. Jadi seperti itu yang sudah disampaikan dari Gus siapa ya? Gus Revanda ya? Ya, Pak. Terima kasih. Ayo lagi 2, silakan. Yang mau ambil jatahnya tentang teori ekspektasi dan teori humanistik. Silakan pilih salah satunya. Ya Pak, ekspektasi Pak. Silakan. Ekspektasi. Motivasi seorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil. Dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Seperti contoh, saya yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mau mencoba. Dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi itu penting. Oke, sudah? Sudah Pak. Mantap ya jawabannya. Next yang terakhir, teori humanistik. Silakan. Yang belum mendapat kesempatan. Saya Pak. Yuk, silakan langsung sampaikan saja. Teori humanistik adalah dorongan seseorang untuk mencapai kebutuhannya, contohnya kebutuhan fisik, lalu kebutuhan rasa aman dan lain-lain. Ya, terima kasih, mantap sekali. Ya, jadi dari semuanya ini Bapak simpulkan, jadi semua filosofi atau motivasi ini adalah merupakan penggerak untuk kalian meraih suatu prestasi ke depannya. Jadi kalau tidak ada dorongan, tidak ada atribusi, self-worth, ekspektasi, humanistik, mungkin motivasi kalian itu tidak akan berjalan dengan sempurna atau dengan baik seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas dengan? Tidak, Pak. Ya. Kalau tidak, kita lanjutkan ke kegiatan atau slide berikutnya. Nah, tadi itu motivasi. Sekarang motivasi berprestasi. Apakah ada perbedaan di sini? Saya Pak. Ya, langsung saja, silakan. Jadi motivasi berprestasi itu adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut dapat berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan berhasil dengan predikat unggul. Dalam dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang motivasi dirinya tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi dia bila gagal ia akan bangkit bahkan
bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya dia sukses. Oke, nice sekali ya jawabannya. Ya, jadi semuanya sudah kamu jawab, rangkul dengan baik ya. Jadi kalau tadi motivasi hanya berupa dorongan, sekarang prestasi itu lebih untuk ya namanya berjuang, bukan hanya dorongan. Ya, dorongan dulu, habis itu berjuang terkait tentang prestasi yang kamu inginkan, seperti itu. Untuk lebih jelasnya ini Bapak kutip sedikit tadi ya. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Artinya kalian berusaha dan bekerja keras di sini untuk berprestasi ya. Karena prestasi itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang instan, dan tidak juga prestasi itu bisa dibeli. Ya, jadi kalian harus perhatikan itu. Ya, langsung saja dijawab, silakan. Fear motivation itu adalah jika seseorang melakukan sesuatu tuh atas ketakutannya sendiri, misalnya takut di kelas, terus takut dipecat. Oke, berarti harus ada rasa takut dulu ya, baru ada motivasi seperti itu ya. Ya, bagus sekali. Lanjut yang kedua, motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Achievement motivation. Ya, silakan. Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Ya, jadi ini tingkatannya lebih baik ya daripada yang pertama. Jadi kalau yang pertama harus takut dulu baru ada motivasi. Kalau ini memang sudah ada keinginan. Jadi untuk mencapai sesuatu. Kemudian yang terakhir, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation. Yuk silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Saya Pak. Sedangkan motivasi yang ketiga. Silakan. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Oke, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya? Tidak, Pak. Tidak. Cukup, Pak. Cukup. Ya, berarti kalian masih refresh ya, sampai tahapan ini tidak ada yang bertanya. Bagus sekali, Bapak acungi jempol buat kalian. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Jadi di sini ada dua, ada faktor individu dan faktor lingkungan. Ya. Jadi kalau faktor individu di sini dijelaskan dalam hal ini faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Adakah yang bisa memberikan contohnya dari faktor individu yang pertama? Keinginan untuk mendapat piala. Oke, bisa. Keinginan untuk mendapatkan piala. Ada lagi? Seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasi. Kalau tadi dari dalam, sekarang dari luar. Coba kasih contohnya. Apa yang mempengaruhi dari luar biasanya? Ayo, silakan. Faktor keluarga, Pak. Ya, keluarga bisa. Kemudian selain keluarga, lingkungan luar apa lagi? Apa? Sosial. Sosial atau masyarakat. Terus kemudian? Faktor ekonomi, Pak. Ya, ekonomi itu bisa dalam juga bisa ya. Nah, yang paling keras ini adalah biasanya itu faktor lingkungan dari teman. Apalagi teman sebaya. Ini dia. Jadi faktor lingkungan sudah dibahaskan tadi kan? Ini lingkungan keluarga. Ya, ini banyak menyebabkan gangguan emosional. Ada anggota keluarga termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Ya. Jadi ini sangat mempengaruhi juga. Kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu yang mana? Masyarakat. Nah, masyarakat itu masuk lingkungan sosial.
Jadi artinya lingkungan di tempat sekitar kalian tinggal dan beraktivitas sehari-hari. Kalian kan pasti banyak menemukan pengalaman di sana, pelajaran baru juga di sana. Ini juga termasuk ke motivasi. Bagus kamu dalam lingkungannya, jadi otomatis kalian pasti juga ikut bagus. Kalau lingkungannya sudah tidak mendukung, motivasinya juga akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, yang terakhir ini adalah lingkungan akademik. Yang mana saja lingkungan akademik? Yang jelas terkait tentang prestasi pendidikan, ya. Jadi di sekolah ini lingkungannya akademik. Ciri-ciri motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Ada yang memiliki pengertian seperti ini? Coba angkat tangannya. Ada nggak yang merasa seperti ini? Lebih suka atau puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri daripada bantuan orang lain atau daripada orang lain? Ya, bagus. Udah bagus. Repan, ada lagi. Ya, Krisna. Ya, ini sangat bagus sekali ya. Ya, Nuraini juga. Jadi kita harus berusaha sendiri. Intinya berusaha sendiri dulu, berjuang sendiri. Kalaupun toh mentok sampai tidak bisa lagi, baru kita berupaya untuk mencari bantuan orang lain. Kemudian yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Benarkah seperti itu? Ya atau tidak? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ada yang tidak setuju? Tidak, Pak, saya setuju. Setuju, Pak. 3. Kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Yuk, yang setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Tidak. Semua setuju ya? Ya, Ya, Pak. kegagalan bukan berarti sial, tapi karena volume usahanya masih kurang. Ada yang ditanyakan dari motivasi berprestasi tinggi ini atau mungkin ada yang mau menambahkan? Ada? Ya, kalau tidak ada, kita next saja. Nah, ini dia. Menemukan motivasi berprestasi. Apakah harus ditumbuhkan motivasi itu? Harus ditumbuhkan nggak? Harus nggak ditumbuhkan? Harus, Pak. Pak. Ya. Harus, Pak. Terus, Pak. Kalau nggak ditumbuhkan, resikonya apa biasanya? Ayo. Kita akan jadi malas melakukan sesuatu, Pak. Ya, apalagi? Bagus. Silakan. Kalau tidak ditumbuhkan motivasinya, apa yang akan terjadi pada diri kalian? Motivasi dalam perkembangan keinginan tidak tercapai. Ya, ada lagi? Yang jelas intinya kalau semua ini tidak ditumbuhkan, kegagalan pasti akan terbuka lebar. Itu poinnya. Jadi untuk menumbuhkan di sini jadi perlu ada 4 komponen. Atau yang pertama itu adalah goal setting, kemudian target. Yang ketiga itu adalah rasa prestasi. Yang keempat itu adalah belajar sendiri. Yang pertama, yang dimaksud dengan goal setting itu apa? Ayo. Tetap tujuan, tidak merubah-rubah tujuan. Oke, jadi tujuannya harus konsisten seperti itu ya. Ya, bagus sekali. Jadi tujuan itu harus ditetapkan dan tidak boleh dirubah sebelum tujuan kita tercapai atau goal seperti itu. Yang kedua, susunlah target. Nah, target ini maksudnya apa? Masih hampir sama dengan yang pertama ini. Seperti tujuan. Ya, tujuannya memang ada
Ada lagi yang mau disampaikan sebelum Bapak bahas? Target itu maksudnya seperti apa? Target itu hal yang harus kita capai, Pak, di dalam kehidupan. Ya. Jadi hampir sama dengan yang pertama. Jadi tetapkan tujuan harus tercapai. Yang kedua juga dalam mencapai goal setting itu kita tidak bisa sembarangan. Jadi tujuan itu harus ada targetnya. Target yang mana yang kita pilih duluan seperti itu. Jadi karena materi sudah habis, kita masih ada beberapa kegiatan. Jadi kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Di kegiatan berikut ini, ya di sini ada yang namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Jadi di sini sudah ada beberapa poin yang Bapak buat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini semua pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan di Google Classroom-nya. Ya. Jadi tadi sudah Bapak share di sana. Jadi seperti biasa kalian buatnya langsung klik di kolom komentar pribadi. Biar tidak kalian buat kertas lagi, nulis lagi, dipoto lagi, baru dikirim, biar tidak seperti itu. Ya, paham ya? Ada yang ditanyakan terkait dengan LKPD ini? Sudah jelaskah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, silahkan dikerjakan. Nah, sekarang ini adalah kegiatan terakhir sebelum kegiatan penutup. Jadi silahkan kalian buka HP-nya dan kalian join ke www.menti.com. Di sini ada survei nanti ya. Ada beberapa survei yang harus kalian isi. Sudah ada yang bisa gabung? Sudah, Pak. Untuk kodenya itu yang diikuti yang angka ada di sana aja, Pak ya? Sebentar ya. Untuk kodenya Bapak akan kirimkan sekarang ya. Kodenya 7884343. Silakan mulai bergabung di sana. Silakan langsung jawab. Ini 2 peserta sudah. 3 sudah. Ya. Oke, bagus. Ya, jadi ini adalah survei untuk mengetahui biar nanti Bapak bisa mengevaluasi kembali terkait tentang proses pelayanan kegiatan berikutnya. Ya. Sudah ya semuanya? Sebelum Bapak next, ada yang belum? Saya belum, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi cukup ya, sudah. Jadi dari hasil polling itu 58% sangat setuju, 42% itu setuju. Artinya sudah hampir rata-rata kalian memahami materinya dengan atau sesuai dengan yang diharapkan. Yuk berikutnya, lagi satu ya, silakan. Sudah muncul di sana yang baru? Ya, sudah, silakan. Ya. Ya, baik. Ya, jadi hampir sama, cuma di sini lebih tinggi yang setujunya ya. Jadi artinya masih ada kemungkinan materinya masih perlu dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih ya. Jadi itu untuk surveinya. Ya. Jadi cukup ya. Ya.
Kita kembali ke kamera, semua silakan diaktifkan lagi sebentar ya, karena kita masuki kegiatan penutup. Ya. Nah, semua sudah kita lalui bersama, dan sekarang kita berada di penghujung kegiatan, yaitu kegiatan penutup. Sebelum kegiatan penutup, seperti biasa, kita coba simpulkan terlebih dulu tentang proses dan terkait materi, seperti apa, apakah sudah diterima dengan baik, dan masukannya seperti apa. Silakan salah satu Bapak minta untuk menyampaikan kesimpulannya terkait materi hari ini. Silakan yang mau menyampaikan kesimpulannya. Baik terhadap materi dan proses kegiatan hari ini. Yuk silakan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Nggak usah malu-malu. Harus percaya diri, harus yakin. Silakan. Krisna, silakan sampaikan. Menurut saya, teruslah berjuang dan jangan menyerah. Tumbuhkan motivasi dari diri sendiri dan jangan hanya menggunakan motivasi orang lain. Karena yang terbaik adalah motivasi diri sendiri. Oke, tepuk tangannya ya, itu bagus sekali ya. Kita kasih aplaus apresiasinya dulu. Ya, terus lagi satu, untuk kegiatannya silakan disimpulkan bagaimana kegiatannya hari ini. Apakah menyenangkan, apakah kurang, atau gimana. Biar nanti sebagai bahan evaluasi Bapak untuk kedepannya nanti. Yuk, silakan. Siapa yang belum ini? Ya, mungkin. Yuk, siapa? Nggak usah malu-malu. Mungkin Arin, Nyoman Arin bisa menyampaikan gimana kesan dan pesan kamu terhadap materi kita hari ini. Baik dari prosesnya, silakan. Setelah mempelajari materi hari ini, saya banyak belajar banget buat memotivasi diri sendiri melakukan sesuatu. Karena biasanya kalau saya memotivasi diri itu pasti kayak, jangan deh nanti kayak gini. Tapi setelah saya mempelajari materi ini, saya semakin semangat untuk memotivasi diri lagi untuk melakukan yang terbaik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga ya, kasih tepuk tangannya lagi sekali. Ya, jadi Bapak tarik kesimpulan secara keseluruhan. Jadi materi kita kali ini mudah-mudahan berdampak besar buat kalian, apalagi kalian yang menghadapi penilaian akhir semester. Dengan adanya motivasi, terus berjuang, Bapak harapkan target kalian, nilai kalian hari ini itu bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan, seperti itu. Ya. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi atau tentang kegiatan lain? Bisa ditanyakan? Tidak ya? Tidak. Ya. Tidak ada, Pak. Ya, karena durasi juga sudah mepet ya. Baik, untuk kegiatan berikutnya Bapak juga sampaikan, nanti kita juga tetap melaksanakan kegiatan mungkin setelah kuliah semester itu ada jeda, nanti kita ketemu lagi di semester 2 dengan materi dan topik layanan yang pastinya lebih menarik lagi tentunya ya. Dan Bapak tidak lupa ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas atensi dan perhatiannya sudah mau join dan gabung di sini. Dan sebelum kita tutup dan akhiri, karena acara kita sudah sampai puncak, berjalan dengan hikmat, baik dan lancar, kita tetap harus bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum kita tutup dan akhiri, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa Bapak langsung pimpin. Dan silakan doa menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Tepuk tangan dulu ya, sudah selesai ya kegiatan hari ini. Ya, berakhirnya doa, berakhir juga kegiatan kita hari ini. Bapak Dida Entinti mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Mudah-mudahan atensi, perhatian kalian bisa dibalas dengan baik oleh Tuhan Yang Maha Esa, terutama jangan lupa untuk tetap yang namanya menjaga kesehatan, apalagi kalian sangat banyak berpikir untuk persiapan penilaian akhir semester ini. Dan jangan lupa tetap kalau kalian keluar mengutamakan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu biar kita bisa cepat bertemu di sekolah secara langsung. Ya, akhir kata, selamat siang dan sampai jumpa. Bye-bye. Om, Santi. Terima kasih, Pak. Yang Pak. Terima kasih, Pak. Terima Sukses kasih, selalu Pak. ya. Mudah-mudahan nilainya bagus semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan boleh leave room-nya ya.